yang berkaitan dengan menyikapi tuduhan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudah kita pelajari kemarin 5 bab, dari bab 6 sampai bab 10, kita ulangi sejenak. Pada bab 6 ada satu kaidah untuk menyikapi orang-orang yang menuduh kita atau mencela kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala tu'ayyirhu, jangan dibalas. Karena kalau kita tidak membalasnya, maka kita mendapatkan pahala dan dosanya hanya ditanggung oleh orang yang menuduh kita tersebut. Yang kedua, apakah boleh mendoakan keburukan untuk orang-orang yang menuduh? Jawabannya boleh, sesuai apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tetapi mendoakannya harus sesuai dengan kadar kezalimannya. Maka di sini Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan 3 doa karena dia dituduh dengan 3 tuduhan. Bab yang ke-8, cukup bagi kita membaca doa akhir majelis karena di situ sudah ada doa terhadap orang yang menzalimi kita, dan doa ini tidak mempengaruhi pahala kita terhadap tuduhan tersebut, karena ini doanya kita baca bukan dalam rangka menanggapi atau menyikapi tuduhan, tapi dalam rangka mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir majelis. Kemudian bab yang ke-9, doanya orang yang tertuduh dan terzalimi itu mustajab, maka kondisi mustajab ini hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya untuk doa maslahat kita. Kemudian yang ke-10, kita memilih sabar yang indah, yaitu sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, dengan tuduhan yang sudah sangat kuat sehingga orang-orang tidak bisa mendengarkan ucapan Aisyah lagi, sehingga dia pun merasa tidak ada gunanya kalau dia akan menjelaskan kebenaran. Maka dia mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Nah, sikap Aisyah ini ternyata menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepadanya. Dan ini mengingatkan kita hadis Nabi yang sangat populer, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan ini bersama kesabaran. Artinya kalau kita tidak sabar tetapi kita membalas tuduhan, maka pertolongan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pertolongan berkaitan dengan kesabaran. Nah, sebagian ulama mengatakan man intasara fa innahu ma sabara. Siapa yang sudah membela diri berarti dia tidak sabar namanya. Kita lanjutkan hadis yang ke-11, wa akhtaru as-sabra was-shalah. Dan saya pilih untuk tetap sabar dan melakukan salat. Kenapa? Dua dalil. Yang pertama, qala rabbuna, berkata pemelihara kami, walanasbiranna, dan sungguh betul-betul kami akan sabar ala ma adaitumuna, atas apapun yang kalian mengganggu terhadap kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkal, maka adalah bertawakal al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Ini adalah perkataan para rasul yang didustakan oleh kaumnya. Mereka mengatakan, para rasul ini mengatakan, kami betul-betul akan sabar. Nah, maka kenapa kita memilih sabar? Karena sabar adalah teladan dari para rasul-rasul kita, itu adalah contoh dari para rasul-rasul kita. Jadi sunnahnya para nabi adalah sabar terhadap tuduhan. Adapun kata-kata wassalah dan salat, ya ini dalilnya tidak disebutkan di dalam buku ini dari Al-Quran, tapi hanya disebutkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya dalilnya ada dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 2 kali dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri wassalah. Itu disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kemudian pada ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar, maksudnya menyertai mereka dengan pertolongan. Nah, 2 ayat ini karena sudah populer tidak saya sebutkan dalam buku ini, tetapi sudah terwakili dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. An Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Salat adalah sinar. Kemudian titik 2 berarti ini hadisnya diringkas. Was-sabru diyaun, dan sabar adalah cahaya.
Nah, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menggabungkan antara salat dengan sabar. Demikian juga dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara sabar dengan salat. Sehingga ini sangat munasabah, sangat munasib, sangat sesuai antara hadis ini dengan ayat tersebut. Maka cukup disebutkan hadis ini sudah mewakili dari ayat tersebut. Dan di sini uniknya Rasulullah mengatakan bahwa salat itu adalah sinar, sabar itu adalah cahaya. Nah, sinar dengan cahaya kan mirip, yaitu sama-sama menerangi. Nah, maka disinilah letak kenapa kita disuruh, letak munasabahnya kenapa kita disuruh menggabungkan antara salat dan sabar. Karena sama-sama menyinari. Nah, sinar ditambah cahaya, semakin terang benderang jalan untuk kita. Apa yang dimaksud as-salatu nurun? Salat adalah sinar. Yang dimaksud adalah menyinari hati kita. Jadi sinar di sini bukan sinar yang hissi yang bisa tampak oleh mata ya, jadi sinar lampu dan sebagainya. Tapi ini adalah sinar yang maknawi yang tidak tampak, yaitu sinar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati seseorang. Kemudian Rasulullah katakan wasabru, dia sabar adalah cahaya. Nah, sama juga ya, cahaya untuk hati manusia. Yaitu ketika orang bersabar, maka dia akan mendapatkan penerangan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan hidayah di dalam masalah yang dia sabar padanya, sehingga dia mendapatkan berkah-berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika ada tuduhan kepada kita, kita sabar, saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita sinar hidayah pada hati kita yang terang benderang. Apalagi kalau kita tambahi dengan sholat, nah, maka kita gabungkan antara sinar dengan cahaya. Apa bedanya sinar dengan cahaya? Nurun sinar, diaun cahaya. Kita temukan perbedaannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan dan matahari. Pada surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Allah lah yang menciptakan, menjadikan matahari sebagai cahaya, wal qamaru nuran, dan bulan sebagai sinar. Nah, perbedaannya sebagaimana yang sudah masyhur di kalangan kita, bahwa matahari itu adalah sinarnya dari dirinya sendiri. Sementara bulan itu sinarnya hanya pantulan. Artinya lebih kuat sinarnya matahari daripada sinarnya bulan. Nah, di sini bukan berarti bahwasanya sabar itu lebih kuat hasilnya daripada salat, bukan ya. Tapi maksudnya adalah bahwasanya sabar itu sebagaimana sinar matahari susah untuk kita menghadapinya karena sangat terangnya. Nah, sabar pun juga sangat susah untuk dilakukan. Makanya tidak bisa melakukan sabar kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat insya Allah semua orang bisa ya. Orang munafik pun bisa salat. Tapi kalau sabar, nah, tidak semua orang bisa sabar. Bahkan Rasulullah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sabarmu itu gara-gara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kalam Allah dalam Al-Qur'an. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Surat An-Nahl ayat 127. Sabarlah kamu wahai Nabi, dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pertolongan Allah, Nabi juga tidak akan sabar. Nah, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kesabaran, maka akan muncul pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menjanjikan hal tersebut. Kemudian lanjutan hadis Nabi mengatakan wal Qur'anu hujjatul laka, dan Quran itu adalah hujjah yang membela engkau, au alaika, atau yang menyudutkan atau menyalahkan engkau. Ini maksudnya adalah besok di akhirat. Quran itu ada kalanya membenarkan kita, yaitu kalau kita mengamalkan isi Quran, maka Quran akan membela kita. Ya Allah, ini dulu orangnya membaca saya, ya Allah, ini dulu orangnya mengamalkan saya, maka jangan engkau masukkan neraka, maka masukkanlah ke dalam surga. Nah, itu makna dari hujjatul laka. Jadi membela engkau, yaitu besok di akhirat kelak. Dan makna ini kita temukan dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fadilah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya. Coba saya carikan ya, mudah-mudahan ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u al-Quran, bacalah Quran. Kemudian beliau mengatakan, Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua surat yang terang benderang, yaitu Baqarah dan Ali Imran. Kenapa?
karena keduanya akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Yuhajjani an ashabihima. Mereka akan membela sahabat-sahabat dua surat ini. Nah, kapan kita disebut sahabatnya Al-Baqarah dan Ali Imran? Ketika kita sering membacanya dan kita mengamalkan isinya. Nah, maka insya Allah kalau setiap hari membaca Quran satu juz sehingga khatam dalam 30 hari dalam satu bulan, ini sudah termasuk kita dalam kelompok orang-orang yang ashabihima, sahabat Baqarah Ali Imran, karena setiap bulan itu kita pasti membaca surat tersebut. Apalagi kalau seperti sahabat Nabi SAW yang punya kebiasaan namanya adalah Abu Usaid ya, Usaid bin Hudair. Nah, dia suka membaca surat Al-Baqarah setiap malam. Nah, apalagi membaca setiap malam, ini pasti lebih jelas lagi bahwa dia termasuk dari sahabat Al-Baqarah. Kemudian alaika, Quran akan menyalahkan engkau atau mendebat engkau, yaitu besok di akhirat ketika kita tidak mengamalkan Quran, maka Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini dulu kafir kepada saya, orang ini dulu meninggalkan saya. Itulah makna hadis ini. Ada juga yang mengartikan bahwasanya wal Qur'anu hujjatul laka, Quran itu adalah hujjah yang membenarkan pendapatmu, yaitu ketika engkau berdiskusi ilmiah, maka kebenaran yang engkau sampaikan itu berkaitan dengan Quran. Kalau sesuai dengan Quran berarti benar, kalau tidak sesuai dengan Quran berarti salah. Tapi tafsiran seperti ini dibantah oleh para ulama, tidak tepat untuk hadis ini. Kemudian kullun nasi, setiap manusia, yaghdu, dia akan berpagi-pagi, faba'i'un nafsahu, lalu dia menjual dirinya. Maksudnya menjual kepada Allah atau menjual kepada setan. Kapan kita menjual kepada Allah? Famu'tikuha, lalu dia memerdekakan dirinya, yaitu ketika kita beramal yang soleh, maka berarti kita sudah menjual diri kita kepada Allah, dan berarti kita sudah memerdekakan diri kita dari api neraka. Nah, istilah menjual kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita temukan dalam Al-Qur'an juga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bayarannya jannah. Jadi Allah membeli kita. Nah, kita membayar kepada Allah, kita menjual kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan kepada Allah? Amal kita. Apa yang Allah berikan kepada kita? Surga. Orang jual beli kan tukar menukar ya. Orang membeli memberikan uangnya, orang yang menjual memberikan barangnya. Nah, Allah itu membeli dengan surga, sementara kita menjual amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna fabai'un nafsahu. Au mubikuha, atau dia membinasakan dirinya, yaitu kalau dia menjualnya kepada setan, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang disukai oleh setan, berarti sama dengan sudah membinasakan dirinya sendiri karena dia menjual dirinya kepada setan dan dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka ringkasnya maksud hadis ini adalah setiap manusia itu setiap harinya kadang-kadang dia beramal yang baik, ada juga yang beramalnya yang buruk. Maka mari kita beramal yang baik terus-menerus sehingga kita termasuk orang-orang yang memerdekakan diri kita dari neraka setiap harinya. Rawahu Muslim. Bab yang ke-12, sunnatun mahjurah. Satu sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang. An Hudzaifah qala radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah mengatakan, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, apabila mengalahkan beliau suatu perkara yang besar, shalla, beliau melakukan salat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini menguatkan bab yang sebelumnya tadi, bahwasanya ketika ada tuduhan kepada kita dan kita merasa sesak hati kita dengan tuduhan tadi, maka hadapilah dengan salat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan seperti itu. Kalau ada suatu perkara besar yang menyusahkan beliau, maka beliau pun salat. Ya. Hazabahu, ini ada yang membaca dengan nun. Hazanahu. Ya. Kalau ba kan titiknya di bawah ini. Nah, ada yang membaca nunnya titiknya di atas. Hazanahu. Ketika menyusahkan beliau, amrun, suatu perkara yang besar, salat, beliau salat. Ya maklumlah orang yang dituduh itu hatinya jadi sesak, jadi sedih, maklum ini manusiawi. Bahkan Rasulullah SAW pun juga mengalami hal itu. Dengan bukti Allah mengatakan wala tahzan alaihim. Kamu jangan sedih terhadap mereka orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mendustakan Nabi dan mereka menuduh Nabi sebagai orang gila dan sebagainya. Padahal mereka sudah kenal siapa Nabi, tapi mereka melakukan seperti itu. Nah, Rasulullah sedih itu biasa, wajar. Ya. Maka beliau menghadapinya dengan salat. Karena itu dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama,
Termasuk sunnah Nabi, dan sunnah ini sudah ditinggalkan banyak orang, yaitu melakukan sholat sunnah ketika kita sedang susah. Dalam kitab-kitab fikih, tidak kita temukan salah satu daftar sholat sunnah adalah sholat ketika kita susah. Padahal ini hadisnya sahih. Karena itu meskipun tidak ada dalam kitab fikih, kalau hadisnya sahih, ini sudah bisa dijadikan dalil. Tidak perlu kita menunggu ada penjelasan dalam kitab fikih, karena kitab fikih itu tidak mencakup semua hadis Nabi SAW. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, kata Imam Syafi'i. Kalau hadisnya sudah sahih, ya udah itu diamalkan. Tidak perlu menunggu adanya penjelasan itu dalam kitab fikih. Dan terbukti dalam kitab fikih banyak sekali hadis-hadis yang sahih mencakup sunnah Nabi SAW yang mulia seperti ini, tapi tidak disebutkan dalam kitab fikih. Saya kasih contoh misalnya ketika bayi lahir pada hari ketujuh kan disembelihkan korban kan. Nah dulu itu biasanya orang-orang Arab jahiliyah menorehkan darah korban pada jidatnya si bayi. Nah oleh Nabi disuruh untuk diganti dengan minyak za'faran. Nah mana ada dalam kitab-kitab fikih disunnahkan pada hari ketujuh kelahiran menyembelih korban atau akikah kemudian menorehkan minyak wangi. Enggak kita temukan dalam rata-rata kitab fikih. Ya ada satu dua kitab fikih menyebutkan ya, dan itu kitab-kitab fikih yang tidak sangat populer seperti kitab-kitab yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren. Nah, maka ini semua menunjukkan bahwa tidak semua sunnah Nabi itu tercakup dalam kitab-kitab fikih. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa ternyata sholat itu adalah solusi dari segala masalah. Makanya Rasulullah ketika ada masalah yang memberatkan beliau, terkalahkan oleh masalah tadi, beliau menghadapinya dengan sholat, karena sholat adalah solusi dari segala masalah. Dan makna ini kita temukan dalam ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sebab sabar Allah turunkan pertolongan, dengan sebab sholat kita akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita temukan juga dalil bahwasanya salat adalah menjadi solusi untuk rizki, untuk masalah rizki kita. Surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, sabarlah untuk melakukan salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki padamu, nahnu narzuquk, kami yang kasih rizki kepada engkau. Nah, di awal ayat Allah katakan salatlah, perintahlah keluargamu untuk salat. Di akhir ayat Allah mengatakan kami kasih rezeki kepada engkau. Ini dipahami oleh para ulama, termasuk Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwasanya salat itu mendatangkan rezeki. Tapi tentu saja kita sebagai orang muslim, salat niatnya bukan rezeki, tapi niatnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita meniatkan pahala dari Allah, kemudian niat-niat yang lain tidak ada masalah. Jadi salat bukan semata-mata karena rezeki. Bedanya orang yang salatnya karena pahala dengan salatnya karena rizki. Kalau dia salatnya karena pahala, maka meskipun rizki sudah datang pun dia tetap salat. Tetapi kalau orang yang salatnya hanya semata-mata karena rezeki, nanti kalau rezeki sudah datang, maka dia akan tinggalkan salat. Jadi rajin salat duha, kenapa? Karena belum kaya. Setelah kaya, tinggalkan. Nah, tapi kalau orang ikhlas karena Allah, ingin cari pahala, meskipun sudah kaya pun dia tetap salat duha, meskipun sudah kaya pun dia tetap salat tahajud. Maka tidak ada masalah kita meniatkan tambahan selama niat asalnya adalah pahala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata-kata amrun ini terjemahnya yang lebih pas adalah perkara yang berat. Kenapa? Karena at-tankir li ta'zim ya. Penggunaan isim nakirah yaitu ditutup dengan tanwin, ini menunjukkan besar. Berarti ini perkara yang besar. Bab yang ke-13, ila mata sabar, sampai kapan sabar? Sejak dulu disuruh sabar sampai kapan? Batasnya apa sabar itu? Dituduh terus-menerus. Apakah sabar terus, bungkam terus, diam terus, sampai kapan? Ini jawabannya. An Anasin radhiyallahu anhu anna nasan, bahwasanya ada beberapa orang minal ansor, dari orang-orang ansor, kalau mereka berkata li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina, ketika afa Allahu, Allah memberikan harta fai, yaitu rampasan perang yang tanpa pertempuran, ala rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min amwali hawazin, dari harta-hartanya hawazin, ma'afa'a, apa yang Allah berikan harta fai kepada mereka. Nah, ini kalau perang Hawazin itu kan ada pertempurannya ya. Nah, maka berarti di sini fight di sini yang dimaksud adalah ghanimah.
Karena memang kata-kata fai itu diungkapkan dengan dua makna. Kadang-kadang dimaknai ghanimah, rampasan perang berarti setelah ada pertempuran. Kadang dimaknai fai yang sesungguhnya yaitu harta ghanimah yang tidak ada pertempuran padanya. Nah, di sini termasuk yang harta ghanimah ya. Dan perang Hawazin ini adalah perang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekkah, Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Fatafiqa, maka beliau itu memulai atau berbuat yu'ti, memberikan rijalan kepada beberapa orang min dari Quraisyin, orang-orang Quraisy, al-mi'ata minal ibil, 100 unta. Ini maksudnya tokoh-tokoh dari kalangan Quraisy ya. Disebutkan dalam hadis yang lain ada Aqra' bin Habis dikasih oleh Nabi SAW 100 unta, ini juga termasuk tokoh. Kemudian Uyainah bin Hisan ini juga dikasih oleh Nabi SAW 100 unta, dan juga tokoh-tokoh yang lain, ada beberapa orang. Faqalu, maka mereka berkata, mereka maksudnya orang-orang Ansar tadi, yaghfirullahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau kasih kepada orang-orang Quraisy, wa yada'una, beliau meninggalkan kita orang-orang Ansar. Wa suyufuna, padahal pedang-pedang kami taqturu, menetes min dimaihim, dari darah-darah mereka. Ini kritikan orang-orang Ansar kepada pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan berarti mereka menganggap Nabi tidak adil, bukan ya. Kalau mereka menganggap Nabi tidak adil, mereka akan mengatakan dengan kalimat yang kasar atau keras. Di sini mereka menggunakan kalimat yang bagus, yaghfirullah, semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah adabnya kalau kita ingin mengkritik seseorang, yaitu didoakan dulu kebaikan, baru kemudian kita sampaikan kritikannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dia, dia mengatakan begini. Mudah-mudahan Allah memaafkan dia, dia mengatakan begini. Mudah-mudahan Allah merahmati dia, dia mengatakan begini. Dan ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada surat Taubah ya. Afallahu anka, surat At-Taubah ayat 43. Afallahu anka, semoga Allah memaafkan engkau wahai Nabi. Lima adzinta lahum. Nah, baru kemudian Allah mengkritik, kenapa kamu izinkan kepada orang-orang munafik? Hatta yatabayyan lakal ladzina shadaku, sampai jelas bagimu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Nah, maka ini adab dalam mengkritik seseorang. Faqala lahum, maka bersabda kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Ansar, satarawna, kalian akan melihat ba'di, setelahku, maksudnya setelah wafatku, atharatan syadidatan, monopoli yang dahsyat. Maksudnya atharah itu adalah orang-orang mereka mengambil harta Baitul Mal, menggunakannya untuk mereka sendiri, mementingkan diri sendiri, dan meninggalkan orang-orang Ansar, yaitu tidak memberikan kepada orang-orang Ansar. Maka Nabi bersabda, fasbiru, sabarlah kalian, meskipun kalian tidak dikasih hak kalian, sabarlah. Hatta talqallaha wa rasulahu, sampai kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa di mana? Alal haudi, di telaga, yaitu telaga Kautsar. Nah, maka kaitannya dengan bab ini adalah pada kalimat ini, sabarlah sampai jumpa dengan Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, sabar itu sampai mati. Maka kata orang sabar ada batasnya, nggak benar ya. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Ya sampai mati. Kalaupun dikatakan ada batasnya, batasnya mati itu. Karena kalau sudah mati, kita sudah tidak punya roh lagi, sehingga kita tidak bisa melakukan sabar itu karena sudah mati. Maka ringkasnya, ya kita sabar sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi di dunia ini tidak berhenti begitu saja, tapi akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat. Jadi kezaliman terhadap seseorang itu Allah tidak pernah tidur, Allah tahu, dan Allah pasti akan membereskannya di akhirat kelak. Ada orang menuduh kita, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah, pasti Allah akan membereskannya di akhirat. Yang mengatakan begitu bukan saya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzulmun la yatrukuhu. Kezaliman itu ada 3 macam. Nah, salah satunya adalah wa dzulmun la yatrukuhu. Ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti akan dibereskan di akhirat. Apa itu? Fadzulmul ibadi ba'dhum ba'dhan. Yaitu kezaliman hamba antar mereka sesama mereka. Hatta yudira li ba'dihim min ba'din.
sampai Allah membalaskan untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain, yaitu membalaskan bagi yang terzalimi terhadap yang sudah menzalimi. Ini hadis riwayat Tayalisi, derajatnya hasan. Nah, maka zalim terhadap orang lain dalam bab ini adalah menuduh, ya itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sabar saja sampai kita mati. Karena toh nanti Allah akan menolong kita di akhirat apabila Allah tidak memberikan pertolongan itu di dunia. Jadi hanya ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinannya Allah sudah turunkan pertolongannya di dunia. Ada kalanya Allah tunda pertolongannya supaya kita bertambah banyak pahalanya, dan ditunda pertolongannya sampai di akhirat. Qala Anas, kata Anas bin Malik, falam nasbir, maka kami pun tidak sabar sesuai perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini maksudnya tidak semua sahabat, ya, tapi ada yang tidak sabar, tapi juga ada yang mereka-mereka yang bersabar. Nah, maka marilah kita mengambil sifat yang lebih baik, yaitu sikap yang lebih baik, yaitu bersabar sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memilih sabar? Karena sabar itu ternyata pahalanya tidak ada batasnya. Yang mengatakan bukan saya tapi Allah dalam Al-Quran pada surat Az-Zumar ayat 10, dan ini termasuk surat yang dibaca oleh Nabi setiap malam. Innama yuwaffas sabirun, tiada lain diberikan kepada orang-orang sabar ajrohum, pahala mereka bighairi hisabin, tanpa hitungan. Jadi bayangkan, kita diam sabar, pahalanya tidak terhitung saking banyaknya, atau kita pilih membalas, tetapi membalas dengan setimpal, tetapi pahala itu lepas. Pilih mana? Ya. Pilih pahala yang tidak bisa terhitung, caranya sabar. Boleh kita membalas apabila memang kita melihat maslahat yang terbesar adalah kita membalas. Tapi kalau kita melihat bahwasanya membalas itu tidak ada gunanya, bahkan justru malah memperuncing masalah, kalau kita diam itu lama-lama yang menuduh malah jadi bosan dan malas. Karena biasanya orang begitu kan, ya, nakali orang lain kalau tidak digubris itu malah jadi malas, ya. Maka saya teringat ketika di pesantren itu ada seorang teman saya, kalau diganggu dia tidak pernah membalas, dia cuma ngomong gagas we ora, ya. Gagas we ora, ya, artinya apa? Meremehkan gangguan tersebut. Nah, kalau seperti ini yang kita lakukan, yaitu tidak menggubris tuduhan orang, tapi kita sabar, maka kebaikan besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-14, as-sabr, sabar, hatta yamutal muflisun, sampai matinya orang-orang yang bangkrut tadi. Jadi kalau ada orang mendolimi kita atau menuduh kita, maka kita sabar saja, karena dia pasti akan mati. Kalau dia mati sudah nggak bisa nuduh kita. Jadi sabarlah sampai kamu mati atau sampai dia mati. Ini dalilnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun, ada 3 orang yuhibbuhumullah, yang Allah cintai mereka. Wa thalathatun, dan ada 3 orang yashna'uhumullah, yang Allah benci mereka." Wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan, ini hadisnya saya ringkas supaya nggak panjang, ya. Warajul, dan seseorang yakunu lahul jar, dia memiliki tetangga, yu'dhihi, yang mengganggunya, jiwaruhu, pertetanggaan dengannya. Fayasbiru, maka dia sabar, ala adahu, atas gangguannya, hatta yufarriqa bainahuma, sehingga memisahkan antara dua orang tadi, mautun, kematian, au dha'nun, atau pindah tempat. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, punya tetangga yang mengganggu kita, nah, maka sabarlah. Kenapa? Karena gangguan itu pasti akan berhenti. Kapan berhenti? Ketika kita mati, maka berarti sudah tidak mungkin dia mengganggu kita, atau dia mati, maka dia sudah tidak mungkin mengganggu kita lagi. Atau dia pindah sehingga tidak mengganggu kita, atau kita pindah sehingga kita tidak mendapatkan gangguannya. Ini sungguh Masya Allah, ajaran Nabi yang sangat mulia sekali, menyuruh kita untuk sabar, karena hidup di dunia itu selalu ada masalah. Kalau pengen tidak ada masalah, silahkan hidup di surga. Selama di dunia pasti akan ada masalah. Nggak mau masalah, jangan hidup di dunia. Para ulama mengatakan ad-dunya darul akdar. Dunia itu adalah kampung kekotoran. Artinya pasti akan ada musibah, pasti akan ada ujian, pasti akan ada sesuatu yang tidak kita senangi. Karena itu adalah sunnatullah dalam kehidupan dunia. Kalau orang pengen kehidupan yang tidak ada gangguan sama sekali, maka itu semata-mata disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di surga.
Bahkan saya temukan di sini satu hadis yang menunjukkan bahwasanya orang beriman itu pasti akan ada orang yang mengganggunya, pasti, nggak mungkin tidak. Sunnatullah. Ya. Ini hadisnya saya tampilkan. Lam yakun mu'min wala yakun. Tidak akan ada orang beriman dan tidak bakal ada ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat illa walahu jarun yu'dhih. Kecuali pasti dia punya tetangga yang mengganggunya. Tapi saya jujur ya, hadis ini derajatnya dhaif, diriwayatkan oleh An-Naqqash dalam Mu'jamnya. Tapi kalau sesuai fakta, maka itulah yang kita alami. Jadi kalau sesuai fakta, maka berarti hadis ini isinya benar. Maka kalau kita mendapatkan gangguan dari tetangga atau dari siapapun juga, hadapilah dengan biasa saja, karena itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki terhadap kita pahala. Nah, pahala itu nilainya mahal, sehingga tidak akan diberikan dengan gratisan, tapi diberikan dengan ujian. Termasuk apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Filistin, di Al-Aqsa. Maka mereka ada yang dibunuh sehingga mati syahid, ada yang sekarang bertempur, berperang dengan sangat lelah sekali mereka, siang dan malam mereka senantiasa berjuang membela tanah mereka. Nah, itu semuanya adalah karena Allah menghendaki kebaikan yang besar untuk mereka. Tapi kebaikan dari Allah nilainya tidak gratis tadi. Sifatnya tidak gratis, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian. Dan kita ingat kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan tanpa ujian? Ayyakulu amanna. Mereka mengucapkan, kami beriman. Wahum la yuftanun. Sementara tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladhina sadaku. Maka sungguh Allah akan membuktikan siapa yang jujur. Walaya'lamannal kadhibin. Dan Allah akan membuktikan siapa yang dusta di antara orang-orang yang mengatakan beriman tadi. Nah, maka kalau betul-betul beriman sama Allah, buktikan imannya dengan sabar. Karena konsekuensi dari iman adalah sabar. Karena iman kepada Allah itu artinya kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Nah, salah satunya adalah kesabaran tersebut. Kita lanjutkan bab ke-15. Halla naruddu, apakah tidak boleh kita membantah buhtanal muflisin, kebohongannya atau tuduhannya orang-orang yang bangkrut? Ini bersifat pertanyaan ya, supaya kita memperhatikan jawabannya. Ruya telah diriwayatkan an Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, marfu'an secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahwa beliau bersabda, takunu akan muncul fitanun, fitnah-fitnah, la yastati'u, yang tidak bisa ayyughayyar fiha, untuk diubah di dalamnya, biyadin, dengan tangan, wala lisanin, tidak pula dengan lisan. Maksudnya tidak bisa diubah dengan kekuatan maupun dengan ucapan. Hadis diriwayatkan oleh Rustah di dalam kitab Al-Iman dan didhaifkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Jadi memang hadis ini dhaif, sehingga diungkapkan dengan kata-kata ruya sebagaimana biasanya ya. Jadi tolong dihafalkan bahwa kata-kata ruya ini untuk menampilkan hadis-hadis yang dhaif. Tapi isinya bisa benar. Bahwasanya nanti akan muncul fitnah-fitnah yang saking dahsyatnya fitnah itu, maka tidak akan bisa diubah dengan cara apapun. Orang nek guna nih. Nah, kalau tidak ada gunanya, maka ketika ada tuduhan yang kita menolaknya, kemudian tidak ada gunanya penolakan tersebut. 1000 dalil pun kita tampilkan bahwa kita tidak sesuai yang dituduhkan, ternyata malah menambah runyam masalah, malah menambah rame, terutama kalau sekarang di sosmed ya, maka seperti itu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, lebih baik kita diam saja. Karena itulah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan tadi, hal la naruddu buhtanal muflisin, apakah tidak sebaiknya kita bantah tuduhan orang-orang yang bangkrut? Maka jawabannya dua ya. Kalau memang maslahat untuk dibantah, silakan dibantah. Kalau tidak maslahat untuk dibantah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, akan muncul fitnah-fitnah yang tidak bisa diubah dengan tangan maupun lisan, alias nggak ada gunanya, maka lebih baik kita menggunakan kaidah yang lain. Kaidahnya mengatakan apa? Ma kullu nutqin lahu jawabu ma yukrahu sukutu. Ma kullu nutqin, tidaklah setiap ucapan itu lahu jawabu, pantas untuk dijawab.
Jawabu ma yukrahu sukutu. Jawaban bagi sesuatu yang tidak kita suka adalah diam. Bahkan diam itu kadang-kadang eh, lebih bermanfaat, lebih mandi kalau bahasa Jawa ya. Lebih mandi daripada kita menjawab. Orang mengganggu kita, kita jawab, dia tambah senang, akhirnya tambah mengganggu. Orang mengganggu kita, kita diam, akhirnya dia bosan. Nah, berarti lebih mandi atau lebih bermanfaat kita diam daripada kita menjawab. Dan orang yang menuduh itu hakikatnya adalah orang-orang yang sudah berbuat kebodohan. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi kita dengan kalamnya di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, maka sikap kita tidak mempedulikan orang-orang yang menuduh itu adalah mengamalkan ayat ini. Wa'arid, dan berpalinglah 'anil jahilin, dari orang-orang yang bersikap bodoh. Maka ringkasnya dari hadis-hadis dan bab-bab yang kita pelajari ini, maka kesimpulannya adalah ketika ada tuduhan atau gangguan dari orang kepada kita, dan kita tahu bahwa betul-betul kita tidak melakukan apa yang dituduhkan, paling bagus adalah sabar. Bisa menasihati, nasihati. Bisa membantah, artinya membantah itu bermanfaat, silahkan bantah. Kalau tidak ada gunanya, kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kemudian sebagai penutup, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ada nama yang baru kita baca, ya jarang kita baca, yaitu Rustah. Nah, Imam Rustah ini adalah termasuk para mukharrij hadis. Dia punya nama Abdurrahman bin Umar Al-Asbahani Al-Hafidh. Dan dia wafat pada tahun 250 Hijriah. Jadi sekitar pada masa-masa Imam Bukhari. Kemudian dia memiliki hadis-hadis yang gharib dan memiliki karya-karya. Salah satunya adalah ini Kitabul Iman. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Rustah dalam Kitabul Iman. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan mari kita niatkan untuk mengamalkan hadis-hadis ini sebisanya atau sekuat kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kalau ada pertanyaan kita buka ya.